Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, sebelum masuk ke materi, kita akan mempelajari dulu kompetensi dasar yang teman-teman harus kuasai. Nah, pada pertemuan kali ini kalian akan membahas tentang pengertian, tujuan, peran akuntansi, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Nah, indikator pencapaiannya, teman-teman harus mampu menjelaskan sejarah akuntansi, pengertian akuntansi, kemudian pemakai informasi akuntansi, dan karakteristik pemakai informasi akuntansi. Kita masuk pada materi pertama, yaitu sejarah akuntansi. Nah, teman-teman di sini bisa lihat, di sini ada gambar tokoh. Nah, teman-teman masih tahu ya, siapa tokoh ini? Ya, benar sekali. Dia adalah Luca Pacioli, di mana Luca Pacioli ini dijuluki sebagai Bapak Akuntansi. Nah, sejarah akuntansi pun bermula ketika Luca Pacioli ini menulis buku yang berjudul Summa de Arithmetica pada tahun 1494. Nah, dalam buku ini ada salah satu bab yang menjelaskan tentang penulisan tata buku. Nah, subbab inilah yang menjadi cikal bakal adanya ilmu akuntansi. Setelah 1 tahun buku ini diterbitkan, negara Italia adalah negara pertama yang menerapkan sistem pembukuan ini. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak negara-negara barat yang mulai memperhatikan disiplin ilmu akuntansi ini. Nah, sekitar tahun 1945 setelah Perang Dunia, ini mulai berkembang lagi. Negara-negara barat itu menjadikan ilmu akuntansi itu sebagai disiplin ilmu tersendiri. Nah, seperti di Amerika Serikat misalnya. Di Amerika Serikat itu ada sistemnya Anglo-Saxon, di mana ilmu ini adalah ilmu pencatatan akuntansi. Kemudian di Belanda misal ada Continental. Di Italia juga ada yang namanya Anglo-Saxon. Nah, di akuntansi ini digunakan pemerintah negara-negara barat itu untuk menyelesaikan masalah pembukuan yang ada di negaranya. Kita tahu bahwa Indonesia itu adalah salah satu negara yang dijajah oleh Belanda. Pada masa penjajahan Belanda itu pun sistem kontinental atau pencatatan transaksi keuangan yang dianut oleh Belanda yaitu kontinental itu diperkenalkan di Indonesia. Nah, Indonesia pun mengadopsi sistem itu. Namun seiring berjalannya waktu, sistem kontinental itu disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh negara Indonesia. Sampai sekarang pun Indonesia sudah memiliki PSAK. Nah, PSAK ini digunakan untuk menjadi acuan dalam segala pencatatan pelaporan transaksi yang ada di perusahaan maupun di suatu negara seperti itu. Ya, materi kedua adalah pengertian akuntansi. Nah, di sini kita akan belajar 3 pengertian akuntansi dari 3 tokoh. Yang pertama ada Charles dan Walter. Nah, di sini Charles dan Walter ini menjelaskan bahwa akuntansi adalah sistem untuk mengukur aktivitas bisnis, kemudian memproses data, hingga membuat laporan dan mengkomunikasikan laporan akuntansi itu kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua itu ada Warren. Warren di sini menjelaskan bahwa akuntansi itu sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan keuangan atau laporan akuntansi. Nah, di sini laporan tersebut digunakan pemangku-pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga ada American Accounting Association, di mana di sini akuntansi itu dijelaskan sebagai proses mulai dari pengidentifikasian, pengukuran hingga pelaporan suatu kegiatan, suatu ekonomi. Kemudian laporan ini digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, dari 3 pengertian tokoh ini dapat kita simpulkan bahwa akuntansi merupakan suatu transaksi dalam organisasi ataupun perusahaan, kemudian diproses mulai dari pengukuran, pengidentifikasian hingga pelaporan yang menghasilkan laporan keuangan, dan laporan keuangan ini digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, secara garis besar proses akuntansi itu dapat digambarkan sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat di layar. Di sini ada kegiatan perusahaan atau organisasi. Nah, kegiatan perusahaan atau organisasi ini bisa berupa transaksi-transaksi, misalnya penjualan, pembelian, pembayaran gaji karyawan, dan lain-lain. Nah, transaksi-transaksi tersebut diolah melalui proses akuntansi, mulai dari proses pengidentifikasian, pencatatan, hingga pelaporan.
Nah, pelaporan itu menghasilkan laporan keuangan atau informasi akuntansi. Nah, laporan keuangan ini digunakan pemangku-pemangku kepentingan atau orang yang membutuhkan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan. Nah, materi selanjutnya adalah pemakai informasi akuntansi. Siapa saja pemakai informasi akuntansi itu? Nah, pemakai informasi akuntansi itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah pemakai internal, yang kedua adalah pemakai eksternal. Nah, pemakai internal di sini diartikan sebagai orang atau organisasi yang secara langsung terlibat dalam perusahaan. Kemudian pemakai eksternal adalah orang atau perusahaan yang tidak secara langsung terlibat di dalam perusahaan. Namun, ketika perusahaan ini mengalami kerugian, mereka juga terkena imbas dari kerugian tersebut. Nah, kita akan membahas satu-satu mulai dari pemakai informasi akuntansi internal. Siapa saja pemakai informasi internal itu? Yang pertama ada CEO atau pemimpin perusahaan. Teman-teman pasti tahu bahwa pemimpin perusahaan itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap jalannya perusahaan. Yang kedua ada manajer keuangan. Nah, manajer keuangan ini adalah orang yang bertanggung jawab atas keuangan di perusahaan. Kemudian yang ketiga ada kepala bagian gudang. Nah, kepala bagian gudang ini membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui stok dari barang dagang, bahan baku maupun barang mentah yang ada di gudang seperti itu. Kemudian yang keempat adalah karyawan. Karyawan di sini membutuhkan informasi akuntansi itu digunakan untuk melihat bagaimana sih perkembangan perusahaan yang mereka ikuti seperti itu. Nah, sehingga karyawan ini dapat menentukan jenjang karirnya ke depan untuk mengetahui tunjangan yang akan mereka dapat seperti itu. Nah, yang kemudian kita akan belajar mengenai pihak eksternal. Siapa itu pihak eksternal? Nah, yang pertama adalah kreditor. Kreditor di sini adalah orang yang memberi pinjaman kepada perusahaan. Yang kedua ada badan pemerintah. Nah, di sini badan pemerintah itu dapat diartikan sebagai lembaga yang mengawasi perusahaan terkaitan dengan pajak dan perekrutan karyawan. Yang kemudian yang ketiga ada pelanggan dan yang keempat adalah masyarakat. Masyarakat di sini membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui manfaat adanya perusahaan itu di lingkungan mereka. Nah, secara garis besar, pemakai informasi dan arus informasi akuntansi itu dapat digambarkan pada bagian ini. Teman-teman bisa lihat di situ, untuk menyediakan informasi kepada pemakai informasi secara tepat, yang pertama kita itu harus mengidentifikasi terlebih dahulu, mengidentifikasi siapa yang membutuhkan informasi akuntansi, apakah itu pihak eksternal ataupun itu pihak internal. Setelah kita tahu siapa pemakai informasi itu, kemudian kedua kita harus mengevaluasi kebutuhan informasi akuntansi apa yang mereka butuhkan. Barulah kita merancang sistem informasi yang tepat dengan mencatat data-data yang ada dalam perusahaan ataupun organisasi. Nah, langkah yang terakhir adalah menyiapkan laporan akuntansi untuk pemakai informasi akuntansi. Oke, materi selanjutnya adalah karakteristik pemakai informasi akuntansi. Yang pertama adalah pemimpin perusahaan. Kita tahu bahwa pemimpin perusahaan adalah orang yang bertanggung jawab atas jalannya suatu perusahaan. Ibarat yang kita berlayar, itu pemimpin perusahaan itu adalah nakodanya. Dan informasi akuntansi itu adalah kompasnya. Jadi, informasi akuntansi itu digunakan sebagai petunjuk arah. Mau dibawa kemana sih kapal ini? Mau dibawa kemana sih perusahaan ini? Jadi dengan melihat informasi akuntansi, misalnya ketika perusahaan itu mengalami keuntungan yang bagus pada bulan ini, dengan laporan akuntansi, pemimpin perusahaan itu dapat menentukan strategi untuk meningkatkan laba di bulan depan. Misal ketika perusahaan itu merugi misalnya, nah dapat juga ditentukan strategi bagaimana mengurangi kerugian itu, apakah dengan mengurangi bebannya, ataukah dengan mengurangi HPP-nya, ataupun mengurangi pembeliannya, ataupun mengurangi penjualannya. Semua dapat dilihat dari laporan akuntansinya. Kemudian yang selanjutnya adalah pemilik perusahaan. Nah, pemilik perusahaan ini adalah orang yang tidak secara langsung mengelola perusahaannya. Namun, ketika perusahaan itu mengalami kerugian, dialah orang yang menanggung kerugian yang cukup besar. Karena apa? Karena pemilik perusahaan ini telah memberikan dananya atau modalnya untuk mendirikan perusahaan. Jadi, informasi akuntansi itu sangat perlu bagi pemilik perusahaan untuk mengetahui perkembangan perusahaan yang dibangun, seperti itu.
Nah, kemudian dengan melihat laporan akuntansi itu pemilik perusahaan juga dapat menentukan kebijakannya. Ketika perusahaan itu dirasa kok merugi terus, maka dia harus menghentikan ataupun melanjutkan usahanya. Itu dapat dilihat dari informasi akuntansi yang dibuat oleh perusahaan. Kemudian ada kreditor. Di sini kreditor ada orang yang memberikan pinjaman, baik itu uang ataupun modal ataupun jasa maupun barang kepada perusahaan. Nah, dengan melihat informasi akuntansinya, kreditor ini dapat memperkirakan misalnya likuiditasnya. Wah, perusahaan ini likuiditasnya bagus. Nah, kemungkinan dapat diprediksi bahwa perusahaan ini akan mampu membayar hutangnya itu tepat waktu. Begitu sebaliknya, oh kok perusahaan ini merugi terus ya? Ini dapat menjadi prediksi bahwa wah perusahaan ini akan terlambat membayar hutangnya. Jadi di sini laporan informasi akuntansi itu dapat digunakan sebagai rambu-rambu kreditor itu dalam memberikan hutang. Apakah dia harus memberikan hutang kepada perusahaan itu ataupun tidak? Semua dapat dilihat dari informasi akuntansi perusahaan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah pemerintah. Nah, pemerintah di sini membutuhkan informasi akuntansi itu terkait pajak. Kita tahu bahwa pajak itu merupakan salah satu sumber pendapatan di suatu negara. Jadi dengan laporan informasi akuntansi perusahaan itu pemerintah itu dapat menentukan berapa sih jumlah pajak yang seharusnya dibayar oleh perusahaan A misal, perusahaan B misal, ataupun C, D. Jadi sehingga perusahaan itu lebih terkontrol dalam pembayaran pajak. Selain itu juga dalam hal karyawan. Berapa sih karyawan yang mampu direkrut oleh perusahaan A, B, C, D, E, sehingga pemerintah itu juga dapat memperkirakan langkah apa yang akan diambil untuk mengurangi pengangguran seperti itu. Dan yang terakhir itu ada masyarakat. Di sini masyarakat itu adalah orang yang berada pada lingkungan perusahaan. Dengan melihat laporan informasi akuntansinya, misal masyarakat itu dapat melihat perusahaan A itu berkembang, maka dengan harapan itu perusahaan itu dapat merekrut karyawan yang ada di sekitar perusahaan tersebut. Selain itu, ketika misalnya seperti sekarang mau lebaran ya, nah masyarakat itu berharap dengan perusahaan itu berkembang, maka dapat membantu lingkungan sekitar dengan memberikan THR misal atau sumbangan lainnya, misalnya juga ketika mau tahun baru, nah itu dapat masyarakat itu berharap untuk diberikan hadiah misal ataupun bingkisan-bingkisan lainnya seperti itu. Nah, materi selanjutnya adalah kualitas informasi akuntansi. Nah, informasi akuntansi itu dikatakan berkualitas jika yang pertama dapat dilihat dari perbandingan antara manfaat dan biayanya. Ketika biaya pembuatan laporan akuntansi itu lebih besar daripada hasil yang diperoleh, maka usaha itu harus ditutup. Nah, yang kedua adalah dapat dipahami. Laporan akuntansi yang baik itu dapat dipahami. Nah, laporan akuntansi itu harus disesuaikan dengan pemahaman penggunanya. Jadi, laporan akuntansi itu harus dibuat secara terstruktur sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di PSAK misalnya. Kemudian yang ketiga adalah relevan. Nah, relevan di sini diartikan sebagai laporan akuntansi itu adalah bersangkut paut dan dapat berguna secara langsung seperti itu. Dan yang keempat adalah dapat dipercaya. Dapat dipercaya di sini itu memiliki 3 karakteristik. Yang pertama itu dapat diuji, netral, dan menyajikan yang sebenarnya. Kemudian yang kelima adalah nilai prediksi. Jadi akuntansi itu dapat digunakan untuk memprediksi kejadian yang akan datang di masa depan. Kemudian yang keenam adalah umpan balik. Nah, umpan balik di sini berupa prediksi, pembenaran, penolakan ataupun pengambilan peluang dari keadaan yang telah dilalui. Dan yang terakhir adalah dapat diperbandingkan dan konsistensi. Jadi laporan keuangan yang dibuat perusahaan A dan perusahaan B misalnya itu harus dapat diperbandingkan. Sehingga pembuatan laporan keuangan itu harus menggunakan peraturan-peraturan yang ada. Meskipun akun-akun yang berada pada laporan akuntansi itu berbeda antara perusahaan A dan perusahaan B, namun formatnya tetap sama. Nah, misalnya saja format laporan laba rugi. Kita tahu bahwa format laporan laba rugi itu adalah pendapatan dikurangi dengan beban. Nah, meskipun dalam perusahaan A misal tidak ada beban
konsumsi. Namun di perusahaan B ada beban konsumsi, itu tidak masalah. Yang menjadi masalah itu ketika struktur penulisan laporan akuntansi atau laporan keuangan itu tidak menurut PSAK yang berlaku atau aturan-aturan lain yang berlaku. Nah, secara garis besar, hierarki kualitas informasi akuntansi itu dapat digambarkan seperti berikut. Teman-teman bisa lihat di layar di sini dalam pengambilan keputusan informasi akuntansi dengan menggunakan informasi akuntansi, maka kualitas informasi itu harus mempertimbangkan manfaat dan biaya. Manfaat itu harus lebih besar daripada biaya. Kemudian informasi akuntansi itu harus mudah dipahami oleh penggunanya. Nah, laporan akuntansi itu berguna untuk mengambil keputusan, itu juga harus relevan. Relevan di sini tadi ada nilai prediksi, feedback, dan tepat waktu. Kemudian juga harus dapat dipercaya. Nah, dapat dipercaya ini memiliki 3 karakteristik, yaitu dapat diperiksa, netral, dan menyajikan hal yang seharusnya. Kemudian laporan akuntansi ini juga harus dapat diperbandingkan dan materiality. Nah, sekian pelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, semoga kalian dapat mengambil manfaat dari apa yang telah kita pelajari hari ini. Nah, teman-teman, jika ada pertanyaan, boleh diajukan melalui WhatsApp grup ataupun dengan mengirim email ke Ibu ya. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis profesi akuntansi, kemudian jenis-jenis bidang akuntansi, dan etika profesi akuntansi. Teman-teman bisa mempersiapkan terlebih dahulu materi tersebut untuk kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan hari ini sekian, Ibu tutup. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semua.